الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini di ruangan ini kita bisa berkumpul dalam rangka acara diseminasi budaya positif di sekolah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, pada para keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga pertama-tamanya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang begitu support dengan kegiatan kami di program pendidikan guru penggerak angkatan 11. Terima kasih juga yang terhubung pada Bapak dan Ibu serta tenaga pendidik sekalian yang juga sangat mendukung terhadap program pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani. Semoga apa-apa yang Bapak Ibu berikan kepada saya khususnya mendapatkan beribu-ribu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, untuk acara pada hari ini saya mulai tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Nah, diseminasi ini merupakan salah satu tugas yang diberikan kepada calon guru penggerak angkatan 11 mengenai budaya positif pada modul 1.4. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, jadi menurut beliau ini, seperti yang kita ketahui bersama, Bapak Ki Hajar Dewantara ini adalah bapaknya pendidikan. Beliau bergelar Bapak pendidikan kita yang ada di Indonesia khususnya. Jadi kita sebagai guru itu sebagai penonton, bukan sebagai penuntut terhadap anak-anak didik kita. Anak-anak hidup sesuai kodratnya masing-masing. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Nah, jadi menurut beliau, pendidik yaitu kita sebagai seorang guru, kita ini diibaratkan sebagai seorang petani. Petani itu merawat bagaimana supaya apa yang dia tanam menjadi tumbuh subur dan berkembang dengan baik. Dan itu merupakan tugas kita sebagai seorang guru atau pendidik. Nah, kemudian selanjutnya konsep inti budaya positif. Di sini ada 8 poin yang akan kita bahas beberapa waktu ke depan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. 4, kebutuhan dasar manusia. 5, motivasi perilaku manusia. 6, posisi kontrol guru. 7, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Saya di sini ingin meminta Bapak dan Ibu, Ibu aja, Ibu kelas 5 membacakan tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Silakan Ibu.
Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga siswa belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, terima kasih Ibu. Nah, jadi pengertian pembelajaran paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Apakah Bapak dan Ibu sudah kenal dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pelajaran berdiferensiasi itu kalau menurut saya ya, setelah pelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi, yaitu bagaimana cara guru menyampaikan materi pembelajaran itu dalam cara yang berbeda-beda. Tidak memotong dengan satu gaya belajar saja, misalnya ceramah terus setiap hari. Tapi saya itu gaya saya sendiri, bukan menyebut Bapak dan Ibu lah. Itu kebiasaan saya. Kebanyakan ceramah, kemudian tanya jawab, tidak melakukan pembelajaran dengan gaya yang bervariasi. Contohnya menampilkan konten-konten seperti ini kan anak lebih asik, lebih senang. Kalau ada yang mereka lihat kalau kita ceramah aja mulai jam 8 misalnya sampai tentunya akan mudah bosan anak kita. Nah, itu pembelajaran berdiferensiasi ini kita dituntut itu seorang pendidik untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi supaya untuk dapat memenuhi kebutuhan murid. Kebutuhan murid itu berbeda-beda, tidak bisa kita samakan antara murid satu dengan yang lain. Nah, jadi jangan pembelajaran berdiferensiasi diharapkan itu tujuan pembelajaran akan mudah tercapai. Kemudian ini di sini ada profil Pancasila. Ada 6 poin yang termasuk dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri. 3, gotong royong. 4, berkebinekaan global. 5, bernalar kritis. Dan 6, kreatif. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi itu artinya kesalahpahaman kita guru terhadap yang teori kontrol. Yang pertama, ilustrasi bahwa guru itu mengontrol murid. Kita itu berasumsi bahwa guru itu bisa membuat murid tak guru ya misalnya. Padahal itu adalah kesalahpahaman guru terhadap kontrol tadi. Kemudian yang kedua, ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, jadi kalau anak merasa bersalah itu dianggap bisa menguatkan karakter mereka dengan memberikan hukuman misalnya. Kemudian ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian misalnya ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, jadi memang terkadang kita tidak bisa berpikir kalau kita merasa lebih tua, lebih dewasa, berhak memaksa anak-anak kita. Selanjutnya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, jadi yang lebih ideal itu yang teori kontrol. Stimulus respon mengatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sama, padahal kebutuhan kita itu berbeda-beda.
Tidak bisa disamakan antara satu dengan yang lain. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol mengatakan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi antara kepala satu dan kepala lain pasti punya perbedaan. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrol mengatakan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang, artinya kita menghargai pendapat dari orang lain. Pada harap menang sendiri. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Setiap orang melakukan tindakan itu pasti ada tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol mengatakan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol mengatakan model berpikir menang. Jadi menang saja, tidak ada yang kalah. Ya, selanjutnya disiplin, pengertian disiplin positif. Di sini saya memintakan kepada Bapak Muhammad Nafiq untuk membacakan pengertian disiplin positif. Nah, silakan Bapak. Disiplin berasal dari kata disiplia yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasar nilai-nilai yang diyakini. Terima kasih juga Bapak Nafiq. Selanjutnya untuk yang ini disiplin positif, tambah ada positifnya. Ada Ananda Mona Lisa. Disiplin positif merupakan salah satu disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman maupun hukuman. Iya, terima kasih. Selanjutnya tujuan dari disiplin itu sendiri kepada Bapak Adi. Silakan Bapak Adi. Tujuan kita sebagai pendidik adalah menciptakan peserta didik yang disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal, akan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Terima kasih Bapak Adi. Nah, jadi kalau kita melihat pengertian dari disiplin tadi, itu merupakan yang pertama diambil dari kosakatanya yaitu disiplia yang berarti belajar. Nah, kemudian disiplin positif itu merupakan salah satu disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Nah, jadi disiplin ini merupakan kesadaran dari pribadi masing-masing, bukan karena keterpaksaan, karena ada ancaman misalnya atau hukuman. Kita mendisiplinkan diri itu atas kesadaran diri kita masing-masing, bukan dari paksaan orang lain. Nah, tujuannya apa? Yaitu kita sebagai pendidik adalah menciptakan peserta didik yang disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal, akan memiliki motivasi intrinsik artinya motivasi dari dalam dirinya sendiri
dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini ada contoh nilai-nilai kebajikan instansi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui tadi, profil pelajar Pancasila memiliki 6 item. Yang pertama, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, kreatif dan bernalar kritis, gotong royong dan mandiri. Kemudian yang kedua, primaries program. Ini umur antara 3 sampai 12 tahun. Mereka memiliki nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga, keterampilan hidup atau life skill, yaitu nilainya itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ya, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Se. Aha aha. Ma. Aha aha. Ngat. Aha aha. Semangat. Terima kasih. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk menumbuhkan dasar yang kita terpenuhi. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, tolong dibacakan Ibu Lisa Yuliani. Ya, Ibu Lisa. Dulu yang pertama. Lima kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup, yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Iya, terima kasih Ibu Lisa. Yang kedua, silakan Ibu Eria. Yang kedua, kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Iya, terima kasih Bu. Selanjutnya yang ketiga, Bapak Saifuddin. Terima kasih kesempatan yang diberikan oleh calon ibu penggerak. Kita bacakan yang nomor 3, kasih sayang dan rasa terima kasih. Terima kasihnya di bawah. Terlalu fokus gitu. Rasa diterima, dipedulikan bagi kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Iya, terima kasih Bapak. Selanjutnya yang keempat, Ibu Kepala Sekolah. Yang keempat yaitu kesenangan, ada bermain, humor, antusiasme, tertawa. Terima kasih Ibu. Yang belum Ibu Meda, bacakanlah sekali lagi yang kelima. Yang kelima, penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Ini, terima kasih. Nah, jadi yang ada di depan kita ini adalah merupakan kebutuhan dasar kita sebagai
manusia. Yang pertama tadi untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup apa yang kita lakukan, yaitu dengan makan, kemudian berpakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Yang kedua, kebebasan. Setiap orang pasti ingin memiliki kebebasan. Nah, di antaranya itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri. Yang ketiga, kasih sayang. Nah, dan rasa diterima. Setiap manusia pasti ingin dikasih dan disayang. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang keempat, kesenangan. Nah, setiap kita pasti juga ingin senang, tidak melulu serius saja. Jadi mau senang-senang seperti bermain, ada humornya, antusias dan tertawa. Jadi yang terakhir, penguasaan. Nah, penguasaan itu ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, jadi itu 5 kebutuhan kita sebagai manusia. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yaitu disebut dengan motivasi ekstrinsik. Kemudian untuk mendapat imbalan, penghargaan dari orang lain, itu juga disebut dengan motivasi ekstrinsik. Selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini juga termasuk dalam ekstrinsik. Nah, di sini ada 3. Yang pertama, hukuman. Hukuman itu tidak terencana atau bisa tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang keempat, bersifat satu arah. Yang terakhir, berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, jadi ini bentuk dari hukuman. Kemudian konsekuensi. Yang pertama, terencana atau disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid masih merasa tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Yang ketiga, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengerjakan murid untuk mencari solusi sendiri. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru itu ada sebagai penghukum. Nah, penghukum. Jadi kita bisa kira-kira memposisikan kita ini di mana di antara kelima posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Kalau anak ada yang berbuat salah, maka akan diberi hukuman. Itu namanya guru, berarti sebagai penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ini, seorang guru membuat anak merasa bersalah, berdosa kepada gurunya terhadap apa yang mereka lakukan. Yang ketiga, yaitu sebagai teman. Sebagai teman, artinya bagaimana kita berinteraksi dengan kawan, yaitu anak dianggap sebagai teman. Kemudian pemantau. Nah, yang keempat, pemantau ini posisinya lebih di atas daripada teman. Kemudian ini yang lebih ideal itu yang kelima ini sebagai manajer. Nah, manajer artinya pemimpin, ya. Pemimpin artinya membina anak untuk anak yang melakukan kesalahan tadi supaya bisa memperbaiki kesalahannya.
Nah, di sini ada contoh kasus siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini tadi posisi yang pertama, ini kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kalau sebagai penghukum, akan diberi hukuman anak tadi dengan berdiri tangan, contohnya, iya, pokoknya yang tidak enak-enak bagiannya. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu, ibu kecewa sama kamu, ujar guru. Jadi anak merasa bersalah pada ibu. Kemudian teman, ayolah buat ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa. Kemudian pemantau, gurunya berkata, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya ya. Nah, jadi artinya anak diberitahukan kalau melanggar peraturan ini akan mendapat konsekuensinya. Yang terakhir, manajer. Kalau manajer, guru akan berkata, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan dengan kesalahan itu? Nah, jadi ini bentuk kalimat posisi kontrol guru. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, selanjutnya pembuatan keyakinan kelas. Selama ini kita membuat peraturan kelas, bukan keyakinan kelas. Jadi setelah mengetahui bahwasanya pada kurikulum Merdeka itu kita tidak diperbolehkan lagi menggunakan kata peraturan kelas atau peraturan sekolah, karena yang namanya peraturan itu lebih kepada tadi posisi penghukum. Kalau melanggar aturan berarti mendapat hukuman. Nah, jadi seperti itu. Jadi temanya itu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kenapa keyakinan kelas tadi lebih abstrak daripada peraturan? Berupaya pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kata-katanya jangan panjang-panjang ya supaya mudah diingat, sesuai kondisi dan sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian terakhir, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan. Nah, apa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan saja? Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengar dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulia. Ini ada contoh keyakinan kelas. Nah, bisa dilihat Bapak Ibu di sini kita diusahakan tidak memakai kata jangan atau tidak boleh. Nah, yang pertama, hadir tepat waktu, berpakaian rapi dan sesuai hari, menjaga kebersihan kelas atau sekolah, aktif dalam pembelajaran, mengikuti dan mengerjakan tugas tepat waktu. Maaf, waktunya ketinggalan. Yang terakhir, belajar dengan sungguh. Nah, jadi seperti ini. Nanti di bawahnya ada tangan wali kelasnya dan ketua kelas. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi baik bagi murid
sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, di sini ada gambar segitiga restitusi yang mana langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang guru ketika menemui anaknya berbuat salah. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, yang ini menstabilkan identitas. Nah, gurunya ini bisa menggunakan kata-kata seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, begitu kata gurunya. Jadi tidak langsung memberikan kata-kata hukuman kepada anak yang berbuat salah tadi. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Nah, itu dikelompokkan sebagai kata-kata untuk menstabilkan identitas anak. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Guru akan berkata, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, adakah cara lebih baik, lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, selanjutnya yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin jadi orang seperti apa? Nah, jadi itu merupakan kata-kata yang diucapkan oleh guru ketika menemukan anaknya berbuat salah. Itu segitiga restitusi seperti itu. Ada 3 hal yang harus kita lakukan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, 3 menanyakan keyakinan. Jadi ketiganya itu harus ada. Menstabilkan identitas. Nah, ini kata-kata, contoh kata-kata yang diucapkan oleh seorang guru. Berbuat salah itu wajar guru. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukannya. Ibu bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan. Nah, jadi seorang guru mengatakan bahwa kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Nah, jadi artinya bersyukur juga guru. Ada parah benar masih anaknya. Nah, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini namanya validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kan tadi kita sudah membuat keyakinan kelas tentang saling menghargai, saling menghormati. Nah, kemudian gurunya menanyakan apa keyakinan kelas kita. Nah, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, jadi itu langkah-langkah segitiga restitusi namanya. Jadi segitiga restitusi ini merupakan langkah yang paling ideal di antara yang lain. Nah, jadi materi pada modul budaya positif saya ini sudah habis. Sekarang saya berikan kesempatan untuk Bapak dan Ibu kalau ada yang ingin bertanya. Silakan Bu. Terima kasih atas kesempatannya.
Untuk kegiatan ini alhamdulillah sangat bagus. Mudah-mudahan selanjutnya ada yang mau mengikuti jejak ibu ini. Amin. Ada sedikit yang ulun tanyakan, yaitu budaya positif apa saja yang sudah ada di sekolah kita. Mungkin itu saja yang ulun tanyakan. Terima kasih. Terima kasih kembali Bapak Guru. Ya Bapak tadi menanyakan budaya positif apa saja yang sudah ada di sekolah kita. Nah di sini saya menggambarkan contoh budaya positif di sekolah. Kalau ada kekeliruan atau kesalahan mohon masukan dari Bapak dan Ibu. Yang pertama ada sholat duha. Nah setiap 1 bulan sekali hari Jumat, nah kita melakukan sholat duha yang dinamakan Jumat Takwa. Kemudian acara tahunan kita ada Maulid Rasul. Mudah tahun ini kita bisa kembali mengadakan Maulid Rasul di sekolah kita. Kemudian ada Taman Quran. Nah, alhamdulillah sudah 2 tahun bulan. Nah, kita melaksanakan khataman Quran khusus untuk siswa kita kelas 6. Nah, di sini ada upacara bendera setiap hari Senin. Nah, alhamdulillah sekolah kita bisa melakukan upacara bendera. Kalau tidak ada kendala hujan atau lain sebagainya, kita pasti melaksanakan upacara bendera. Kemudian bersalaman selesai upacara bendera. Tidak semua sekolah kalau sehabis upacara itu mengadakan salaman antara guru dan muridnya. Nah, alhamdulillah sekolah kita bisa melaksanakan itu. Kemudian ada bergotong royong menyelesaikan tugas. Bapak Ibu, apakah tugas apa itu? Ya Ibu, ya saya rasa Bapak Ibu iya sadar aja gelisah. Sadar apa itu ya? Nah, mereka sedang bergotong royong. Iya. Kemudian ada santunan. Berapa tahun terakhir ini ya buat 2 tahun atau 3 ya? Nah kita melaksanakan santunan setiap 10 Muharram terhadap anak-anak yatim yang ada di sekolah kita. Kemudian ada setiap 1 bulan sekali karung mencari bakat. Nah setiap Jumat ini juga dilakukan karung mencari bakat. Ada menyanyi, ada baca puisi, berkisah dan sebagainya. Kemudian ada serasi, masih serasi, kelasa, literasi. Nah, nanti kita kembali akan usahakan untuk melaksanakan kembali selasa literasi. Nah, thank you, terima kasih. Sebelum saya akhiri acara pada hari ini, saya persilakan kepada Bapak dan Ibu kalau ada masukan, saran dan sebagainya, saya persilakan dengan senang hati. Iya, Ibu Maida, silakan Maida. Itu di depan tuh. Terima kasih untuk waktunya. Di sini saya cuma ingin menambahkan sekaligus bertanya sedikit. Kalau untuk kegiatan kebersihan halaman itu apakah dapat dimasukkan ke dalam budaya positif? Oh ya, itu aja. Terima kasih. Terima kasih Ibu Maida yang telah memberi masukan. Katanya apakah bersih-bersih di sekolah kita itu termasuk budaya positif? Betul sekali Ibu, itu merupakan budaya positif yang ada di sekolah kita. Dan saya itu ketinggalan saja membuat fotonya tadi. Kalau yang lain ada yang bisa lagi menambahkan, silakan saja. Kira-kira apa lagi yang baru saya buat di situ supaya menambah halaman tugas ya Ibu katakan Bu, ya silakan Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini kita beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Ibu Norma yang sedang
menjalani PGP Angkatan 11 semoga selalu dimudahkan, diberi kesehatan sampai dapat predikat lulus. Baik, tadi tentang diseminasi budaya positif yang ada di sekolah. Jadi dari kegiatan ini kita selain mendengarkan Ibu Helma memberikan materi yang ingin saya harapkan bahwa setelah ini kita bisa setelah memahami materi tentang budaya positif, mudah-mudahan sekolah kita bisa tidak hanya sekedar teorinya saja, tapi nantinya bisa melaksanakan dan semakin bertumbuh menjadi lebih baik, menambah budaya-budaya positif yang ada di sekolah. Kecil programnya tapi secara terus-menerus dilaksanakan, artinya ada konsistensi dari kita semua. Artinya budaya positif walaupun satu tapi jalan terus berkesinambungan terus-menerus semuanya seperti itu. Terus kalau di SD kita memang tidak dilakukan lagi bagaimana kerjasamanya, kekompakannya, kolaborasinya, sehingga kalau kita biasanya membagikan kegiatan-kegiatan di sekolah banyak, alhamdulillah banyak yang apresiasi dan banyak yang terinspirasi dari sekolah kita. Walaupun sekolah kita ibaratnya kayak ini, mudah-mudahan tadi bisa semakin bertumbuh dan bertumbuh. Jadi di kesempatan ini Ulun juga mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, karena berkat Tuhan pian sekolah kita budaya positifnya bisa jalan. Terus Ibu Helma ada yang ingin Ulun tanyakan. Kalau tentang keyakinan, bukan menguji Ibu, kalau tentang keyakinan kelas tadi, bagusnya itu dilaksanakannya kapan Bu? Tadi belum ada Ibu sampaikan. Terima kasih Bu atas masukan yang diberikan. Jadi tentang pembuatan keyakinan kelas ini, idealnya itu dilakukan setiap awal tahun pelajaran. Jadi di bulan Juli tepatnya kita membuat keyakinan kelas bersama anak-anak di kelas kita masing-masing. Kemudian kita sepakati keyakinan itu, kemudian kita tempel di dinding kelasnya masing-masing. Nah, dengan diberi tanda tangan oleh wali kelasnya tadi dan juga ketua kelas. Nah, jadi itu awalnya kesepakatan kelas namanya, di mana anak-anak kita berikan kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya masing-masing dengan cara menuliskan atau langsung dengan tulisan tentang kelas seperti apa yang mereka inginkan. Nah, tentunya tidak luput dari bimbingan guru tentang kata-kata yang dipakai untuk membuat kesepakatan kelas tadi. Nah, tidak dianjurkan untuk tidak membuat kata jangan dan tidak boleh. Nah, dua itu. Jadi jangan digunakan kata jangan. Misalnya jangan berkelahi. Bisa kita ganti dengan menjaga keamanan kelas. Nah, seperti itu. Setelah kesepakatan kelas kita dapatkan, kemudian kita jadikan keyakinan kelas. Jadi kesepakatan itu prosesnya, proses membentuk sebuah keyakinan kelas. Jadi tadi dilaksanakan biasanya di awal tahun pelajaran baru. Nah, jadi seperti itu Ibu. Terima kasih. Adakah lagi dari Bapak Ibu yang ingin menambahkan? Jadi yang tentang keyakinan kelas tadi ini berarti kalaupun Agustus, Juli anggaplah karena belum tahu tentang keyakinan kelas, berarti walaupun dilaksanakannya di Agustus masih bisa ya? Iya, masih bisa Bu. Tidak apa-apa. Nah, di situ kan tidak ada juga penambahan pembuatan
ada BSKA itu nah, jadi bisa aja, belum terlambat. Jadi silakan saja pada Bapak Ibu untuk membuat kesepakatan kelas dulu, kemudian dijadikan keyakinan kelas. Nah, jadi seperti itu. Terima kasih. Bapak Davidin, ada tambahan? Iya, silakan. Siap-siap Ibu Lisa dan Ibu Hayu. Terima kasih kesempatan yang kedua kali yang diberikan kepada kita. Dari gambaran materi tadi, mulai dari poin pertama tentang paradigma sampai segitiga berikutnya, ulun secara pribadi walaupun ini hal yang baru, tapi ulun menangkap beberapa poin dari materi tadi. Ada isinya itu sebagian sudah kita laksanakan walaupun memang tidak sempurna. Contohnya tentang disiplin tadi, kayak apa mendidik anak untuk disiplin, tapi isinya dalam itu dirubah, tidak lagi bentuknya hukuman seperti yang Ibu katakan tadi, jangan atau awas. Nah, itu kata-katanya itu harus lebih halus, maksudnya kayak itu. Nah, jadi ini adalah ilmu yang baru kita dapatkan di hari ini, bagaimana nanti ke depannya anak-anak kita bisa membuat satu bentuk keyakinan yang digambarkan di buku kelas sekolah tadi, padahal kita sudah mempraktikkan bagaimana musyawarah, bagaimana kesepakatan itu diambil. Nah, cuma kita belum tahu ini bentuk apa ini, oh jadi sini masuknya. Nah, itu aja. Jadi secara keseluruhan hal baru isinya sudah ada yang kita terapkan sebagian besar. Nah, oleh karena itu ulun berharap kepada seluruh dewan guru, tentunya bimbingan dari kepala sekolah yang akan datang, kita mudah-mudahan bisa menerapkan apa yang digambarkan Ibu tadi tentang paradigmanya ini, Bu. Paradigma ini mengubah bentuknya, ini yang agak sulit karena karakter manusia ini tidak sama. Jadi kita harus punya teknik atau siasat bagaimana supaya anak-anak didik kita ini dapat memahami materi yang kita ajarkan. Tentunya kita harus, khususnya guru, harus banyak-banyak mencari terobosan atau gagasan yang tentunya pelajaran yang kita sampaikan itu benar-benar dapat disimak oleh anak didik kita. Seperti yang Ibu katakan tadi, selama ini kita kan ceramah, diskusi, sebagian diskusi, tanya jawab, itu aja berlingkarannya di situ maksudnya. Nah, ada satu terobosan yang cukup baik. Ulun secara pribadi beberapa kali melihat rekan-rekan mengajar atau memberikan motivasi anak untuk dapat menyimak pembelajaran dengan memakai pengartian slide, menggunakan LCD. Nah, pernah ulun sekali waktu itu tahun kemarin yang dibantu teman juga, ternyata banyak anak-anak itu mempunyai pemikiran, oh kayak ini paling nang seharusnya. Nah, jadi ada motivasi untuk anak bisa menakutkan atau bertanya tentang apa yang digambarkan di slide itu. Nah, itu sangat baik. Nah, ulun secara pribadi lagi sangat berterima kasih khususnya kepada Ibu Hilma yang memberikan materi ini, membuat pribadi kita dapat ilmu yang baru, walaupun ini kurikulum merdeka ini hal yang baru
dan tidak pernah kita mempraktikkan selama ini, kecuali secara teori kata Ibu tadi sudah sebagian besar sudah paham. Nah, hanya itu yang bisa ulun gambarkan. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Ilma atas ilmu yang diberikan pada hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali kepada Bapak yang telah menyampaikan tanggapannya tentang diseminasi pada hari ini. Setelah menggeluti pendidikan di program bergerak ini, saya itu lebih banyak semacam apa ya? Baru tahu sudah jadi guru sudah belasan tahun. Ternyata jadi guru itu harus seperti ini. Nah, jadi ini memang sebagai PR tentunya untuk saya sendiri ya, karena saya yang melakukan yang menjalani pendidikan ini, tentunya saya dulu yang harus bisa berbenah diri lah. Bagaimana cara memberikan pelajaran itu sekira anak itu mudah paham, tidak mudah bosan, membeli materi itu pokoknya bisa menyenangkan anak, tidak membuat mereka sebel atau benci terhadap guru ini karena gayanya seperti itu saja. Nah, jadi semoga dengan pendidikan ini setelah dapat ilmu ya tentunya sedikit demi sedikit lah bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan dari pendidikan ini. Nah, tentunya ini PR berat juga ya bagi saya khususnya, di mana saya ini sebagai CGP karena udah tahu, kemudian tugasnya itu mengamalkan, udah tahu ilmunya, harus diamalkan seperti apa. Mudah-mudahan diberi kemudahan untuk mengamalkan apa yang saya dapatkan dan menular. Iya, dan menular kepada bapak-bapak dan ibu guru yang lain. Dan sudah ada informasi bahwa sebentar lagi pendaftaran CGP angkatan 12 akan segera dibuka. Jadi silakan Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan diri sebagai calon guru penggerak angkatan 12. Iya, terima kasih. Tanggapan dari dua guru. Ada Ibu lagi yang ingin berikan tanggapan, silakan Ibu. Ingin. Silakan Ibu Lisa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mau bertanya sedikit tentang kesepakatan kelas tadi. Nah, itu kan tadi kata Ibu kesepakatan kelas itu prosesnya. Nah, sedangkan yang terpampang di dinding itu dengan kelas kan judulnya akhirnya saja. Betul sekali Ibu Lisa. Jadi kita membuat kesepakatan kelas dulu. Anak-anak tadi kan diminta untuk membuat kata-kata positif dengan menggunakan kata-kata positif tentang kelas yang mereka inginkan itu seperti apa. Jadi memang kesepakatan itu prosesnya. Setelah kita sepakati, kemudian kata-katanya sudah difilter oleh ibu atau bapak guru. Nah, setelah itu baru kita buat judulnya keyakinan kelas 1 misalnya. Nah, jadi seperti itu Ibu Lisa, terima kasih. Ada lagi Ibu Khairia? Oh, cukup. Iya, terima kasih kembali. Ayo Bapak Aldi atau Ibu, adakah yang ingin ditambahkan? Beri masukan aku tanya. Masuk. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Alhamdulillah untuk materi yang Ibu CGP hari ini sampaikan luar biasa sekali bagi ulun. Ini alhamdulillah saya benar-benar
kagum-kagum dengan Ibu CGP, dengan materi yang juga disampaikan pada saat ini, yang mana kita mungkin masih banyak kurang tahu tentang materi yang disampaikan Ibu. Kemudian dengan pemaparan yang luar biasa ini, akhirnya kita tahu ininya. Nah, kemudian untuk pertanyaan mungkin tidak ada, hanya sekedar ya terima kasih. Kalau bisa tidak apa-apalah seminggu sekali juga kayak gini kita laksanakan, sehingga kita ada masukan yang luar biasa. Iya, terima kasih kembali Bu Heria atas apresiasinya. Nah, jadi tadi jadi Bu Heria mengingatkan seminggu sekali. Bisa saja dikumpulkan Bu, setengah bulan atau sebulan sekali bisa kita laksanakan. Bisa berbagi praktik baik atau curhat-curhatan kali. Nah, jadi bisa aja. Iya, terima. Yang presentasi. Iya, bisa membuat presentasi di Canva, bisa. Nah, kita membuat pengamatan sedikit demi sedikit bagaimana mengetahui tentang aplikasi Canva, yang mana itu sangat memudahkan kita dalam menyampaikan materi pembelajaran dengan konten-konten yang cukup menarik yang sudah disediakan di aplikasi Canva. Iya, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Tiada kata yang terindah selain kata terima kasih dari saya untuk Bapak dan Ibu yang berkenan mengikuti acara diseminasi pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalaskan dengan kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirnya acara saya tutup dengan mengucapkan wabillahi